Ketika ayahnya pergi, ibu tirinya memintanya untuk memijat di kamarnya. Apa yang akan terjadi ketika dua orang yang saling mencari kasih sayang satu ruangan? Pong sudah beranjak dewasa. Ibunya juga tidak tahan dengan ketampanan anak tirinya. Lalu ayahnya mendengar gosip yang tak mengenakan dan langsung ingin membuktikannya dengan matanya sendiri. Gimana kisah kelanjutannya? Film ini diangkat dari kisah nyata dan kalau kalian suka drama bercocok tanam penuh pesan moral, ini cocok untuk kalian. Yuk, sikat! Bong dan Popoy harus berpisah dengan ibunya karena ibunya memilih untuk bercerai dengan ayahnya lantaran sang ayah sering melakukan KDRT, kekerasan dalam rudal tua. Bukan dong. Sebagai anak pasti sangat sedih berpisah dengan ibunya, juga berpisah dengan kedua saudara lainnya. Ibunya dengan berat hati harus pergi, ya apa mau dikata, namanya nikah nyari bahagia bukan nyari bonyok. Ayahnya begitu temperamen, bahkan menyalahkan Bong yang gak bisa memasak rica-rica entok. Tetapi akhirnya ayahnya sadar kalau keluarga tanpa sosok ibu bagaikan Superman tanpa celana dalam, kurang lengkap. Lalu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk bersama. Ikaw munang bahala dito sa bahay tuwing aalis ako. Bong dan saudaranya sembari mengisi waktu bermainnya karena dekat dengan laut sering mencari ikan untuk nanti jadi lauk pauknya. Popoy terkejut melihat ayahnya yang pulang dari pasar membawa wanita cantik bernama Michaela. Bong dan Popoy ya bingung ya seneng, campur aduk melihat calon ibu barunya. Tanpa malu-malu Johnny, ayah Bong, menunjukkan kemesraannya. Anak, bagay ba kami? Bong anak yang baik hati, ketika anak lain bermain, dia malah mau membantu Michaela memasak di dapur. Sembari bercerita, kelak Bong juga ingin seperti ayahnya menjadi kapten sebuah kapal yang pulang-pulang bawa mamah muda. Dan tak sengaja Bong terluka karena pisau. Walau ibu sambung, Michaela sangat baik, bahkan sampai menyedot jarinya. Bong dan Popoy juga membantu menyiapkan air untuk mandi Michaela. Popoy merasa ayahnya memang cuma mikirin apem, buktinya hanya baik kepada Michaela. Bong membela kalau Michaela berbeda dengan wanita lain yang dibawa ayahnya sebelumnya, karena Michaela itu baik, mau nyedot jempolnya. Lah, dengan marah Popoy pergi karena Bong malah berpihak kepada Michaela. Mau tak mau, Bong membawa airnya sendirian, yang kebetulan Michaela sedang mandi. Wih, cocok bener ini, cocok-cocok aja. Bening juga ya. Michaela senang Bong baik kepadanya. Bong juga diminta membantu untuk menggosok punggungnya. Malayo ba yung pinag-iigiban mo ng tubig? Tapos tipid sa tubig. Malam harinya, Bong tidak bisa tidur karena rumah yang hanya berbataskan gedek atau anyaman bambu membuat Bong mendengar erangan ayahnya dan Michaela. Habang tumatagal, Dan tak sengaja melihat ayahnya yang sedang bercengkrama. Bong yang sudah dewasa harus sunat biar titiknya berevolusi jadi kontol. Begitu juga dengan Popoy, biar pipisnya juga makin lancar, mudah diurut. Sunat memang hal yang harus dilalui hampir semua lelaki sebagai transisi menuju dewasa hingga kelak rudalnya akan digunakan. Ayahnya harus pergi melaut. Mereka berdua harus menjaga Michaela. Beberapa tahun berlalu, ayahnya memang sering meninggalkan Michaela dan hanya bersama Bong dan Popoy. Hindi ko pa siya mabayantay. Bong beranjak besar dan semakin menunjukkan ketampanannya, kayak Mimin. Bong semakin besar, pandangannya juga berbeda ketika melihat wanita. Pada tengah malam, Bong mencari Michaela takutnya diculik orang yang ternyata sedang menangis di pinggir laut. Kain na po tayo.
Dengan posisi sebagai ibu sambung, Michaela sering dikambing hitamkan menjadi pelakor. Di sisi lain, Michaela juga memikirkan masa depan anak sambungnya. Apakah dia sudah menjadi ibu yang baik atau belum? Bong seakan tahu kalau waktu paling tepat untuk berbicara kepada wanita adalah malam hari, dan situasi paling tepat adalah ketika wanita sedang galau. Itu kondisi yang sangat cocok untuk meluluhkan hatinya. Bong menghiburnya, kalau sedih jangan berlebihan. Cukup sekian dan terima kasih. Lah, malam harinya karena terlalu panas, Bong melepas bajunya. Tiba-tiba saja Michaela ingin tidur bersamanya. Waduh, bajunya aja undang aroma ikan asin. Gimana Bong bisa tidur kalau kayak gini? Kalau kalian mau gimana? Jangan komen. Bong mulai memperhatikan penampilannya. Ya jelas untuk menarik perhatiannya. Asib. Kuya, ano naman pwedeng patawad sa isda? Bong lalu menemani Michaela. Terjadi keributan karena Michaela selalu menjadi buah bibir padahal dia belum tentu benar adanya. Tulad na babae na iniisip nyo. Bakit? Basta ka! Kembali ke rumah, ketika sedang membersihkan diri, Michaela merasa ibu-ibu di pasar hanya iri dengan hidupnya. Dia juga berterima kasih kepada Bong yang telah menolong dan melindunginya. Michaela juga terang-terangan menyukai Bong yang semakin menawan. Ayah Bong sudah pergi selama 2 minggu dan tak kunjung pulang. Itu waktu yang cukup lama tidak melihat rudal ayah Bong. Apa mungkin ayahnya sudah tidak mencintai Michaela dan sudah memiliki wanita di tempat lainnya? Walau sudah 15 tahun, Bong belum pernah berpacaran. Michaela merasa Bong harus cari pacar karena mungkin sudah waktunya. Tiba-tiba saja terjadi sebuah insiden. Hindi ganyan. Michaela mungkin juga merasa ada perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Malam harinya sebagai mamah muda yang aktif bercocok tanam dengan kepergian ayah Bong jelas membuatnya kesepian dan butuh belayan kasih sayang. Bong sendiri tak bisa tidur, terbayang setiap momen kebersamaannya dengan Michaela. Nampaknya benih-benih cinta yang tidak pada tempatnya semakin tumbuh. Akhirnya karena tak bisa tidur, Bong mencoba mencari udara segar, yang tak kebetulan malah bertemu dengan Michaela yang juga tak bisa tidur. Malam itu suhunya memang cukup panas, membuat mereka kosah-kasehan ora tayang turu. Ketika Bong akan masuk kamar, Michaela melarang Bong untuk masuk kembali ke kamarnya. Huwag mo naman akong iwasan. Dia bilang ayah Bong yang tak kunjung pulang membuat Michaela kremot-kremot dan membuat dirinya resah tak karuan. Karena Michaela memiliki kebutuhan batin, kebutuhan kasih sayang yang Michaela inginkan. Bong yang hanya bocah wingi ya pasti bingung menghadapi situasi seperti itu. Tetapi Michaela terus membujuknya. Walaupun sudah dibujuk, Bong memilih untuk masuk ke dalam rumah kembali. Yang gak tahu kalau Michaela langsung kasih lihat, mungkin beda ceritanya. Bong tahu ajakan itu salah, tetapi Bong malah semakin mengagumi Michaela. Bong bahkan mencarikan mangga untuk Michaela, karena dia suka buah mangganya, gak suka daunnya. Ya dikira pedus kali, seneng daun. Lagi asik-asiknya main kiwit, tiba-tiba Bong malah terjatuh. Tanpa berlama-lama Bong memberikan mangganya kepada Michaela. Lalu Bong bergabung dengan ayahnya. Ayah Bong sudah di rumah dan nanti malam ayahnya akan mengajak Bong dan Popoy ke suatu tempat. Tibalah malam hari, ternyata ayahnya membawa mereka berdua ke warung remang-remang untuk mabuk-mabuk. Ini ayah macam apa yang malah mengajak anak untuk mabuk-mabuk? Bong ya bingung. Ayahnya kemasukan kodam apa sampai mengajaknya ke situ? Para maglasing, magsaya. Salah satu pelayan yang cukup indah Hoi menggodanya untuk berciuman. Karena terpengaruh telah meminum air cuka, Bong membayangkan Michaela. Namun segera sadar dan mengurungkan niatnya. Lalu Bong memilih untuk keluar dari warung remang-remang itu. Mubos na yung akin. Bo. Sa kapatid mo. Mereka lalu pulang dengan membawa ayahnya yang sudah dalam keadaan mabuk karena terlalu kebanyakan makan niwo. Michaela dengan sigap membantunya.
Bong kini berani melakukan sentuhan fisik walau niatnya memang hanya untuk berterima kasih. Bong teringat perpisahannya dengan ibunya dulu yang berpisah karena ayahnya memang suka mabuk-mabukan dan suka bermain dengan wanita lainnya. Ketika pulang sekolah, Bong melihat Mikaela yang sedang mepeni baju memakai baju yang mengundang Imron dan membuatnya terdiam. Karena terlihat memegang lehernya, mungkin cengeng, Bong menawarinya untuk memijatnya. May masakit po ba sa inyo? Napagod siguro ako sa kakalaba. Sembari memijatnya, mereka bercerita tentang keluarganya dulu, tentang ibunya. Mikaela merasa kalau Bong tidak menganggapnya sebagai ibu karena tatapannya berkata lain dan menjelaskan lebih banyak daripada apa yang bisa diucapkan. Dan hubungan terlarang itu pun terjadi. Hari berganti, mereka berdua memiliki kisah rahasia dari ayahnya. Ayahnya suka nyemir rambut kepala, karena mau nyemir rambut hidung takutnya malah rapet. Sebagai ayah, walaupun ayah Bong agak toklo, ya tetap mengharapkan anaknya bisa lebih baik dalam hal pendidikan. Bong tiba-tiba menanyakan kabar tentang ibunya. Apakah baik-baik saja? Dan Bong ingin menjenguknya, mencari tahu keadaan ibu kandungnya. Pandangan Mikaela seakan melarang Bong untuk pergi dari sisinya, karena nanti kangen rudalnya dong. Mikaela menanyakan alasan sebenarnya kenapa Bong harus pergi, meninggalkannya. Bong merasa apa yang dilakukan sebelumnya bukan sesuatu yang benar, karena bagaimanapun Mikaela milik ayahnya dan memang harus seperti itu. Bong pergi ke kota agar dia bisa melupakan Mikaela dari hatinya. Si Bong na tumira muna tan si Mikaela. Sesampainya di kota, Bong sudah memiliki pacar baru. Mikaela lalu datang. Bong mencoba mengenalkannya, tetapi Mikaela seakan tidak menyukai wanita baru yang hadir di dalam hidup Bong. Pwede bang iwan mo muna kami ni Bong? May... Sige. Mikaela membawakan makanan seperti gedang dan lainnya. Bong ingin Mikaela melupakan semua hal yang sudah terjadi di antara keduanya dan cukupkan Mikaela fokus dengan kehidupan bersama ayahnya. Tetapi ternyata Mikaela sudah hamil dan mengandung anak dari Bong. Waduh. Ini dibatukin di dalam sih ya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Bong? Bong akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung. Bong menanyakan apa benar yang dikandungnya adalah anaknya. Ternyata selama ini Mikaela tidak disentuh oleh ayahnya karena mungkin sudah puas dengan wanita lainnya. Dan hanya dengan Bong Mikaela ngeperutnya. Mungkinkah Mikaela akan menggugurkannya? Lagi-lagi Bong menunjukkan kedewasaannya yang akan bertanggung jawab menjadi ayah dari hubungan terlarang itu. Hindi dapat. Dari mbahnya, ayahnya mendapat kabar tentang isu hubungan terlarang Bong dengan Mikaela. Mbahnya merasa kalau Bong anak yang baik, tetapi setelah Mikaela datang, Bong berubah. Dia jadi suka ngeprut. Popoy bilang kalau dia juga pernah mendengar suara Bong dan Mikaela bersuara A-I-U-E-O, macam suara cecek kawin. Ayahnya lalu datang mencari buktinya sendiri. Dengan bersenjatakan pistol, ayahnya mencoba mencari bukti. Popoy, karena takut terjadi sesuatu yang berbahaya, dia mencoba meredam amarah ayahnya. Begitu melihat dari lubang dinding anyaman bambu, ayah Bong melihat dua pasang kaki sedang bersilang. Perasaannya hancur, namun dia adalah anak kandungnya. Jelas tidak tega untuk membunuhnya. Esok paginya Bong merasa bersalah dan akan pergi meninggalkan semuanya. Ayahnya ya tahu kalau memang wanitalah yang membuat keluarganya hancur, termasuk permasalahan yang terjadi ini. Juga karena kehadiran Mikaela. Lalu dia menyuruh Bong pergi. Gusto mo pa mabuhay. Mikaela jelas tidak rela, namun apa daya, nanti malah dipistol. 8 tahun berlalu, Bong kembali ke kampung halamannya. Dia sudah menjadi ABK, anak buah kapal. Bong lalu bertemu dengan Popoy yang mengajaknya untuk menjenguk ayahnya. Bong ke rumah dan mendapati ayah Bong sudah tua renta. Bong lalu mengenalkan anak-anaknya kepada ayahnya. Ayahnya terkena stroke
karena nggak mau olahraga dan kebanyakan ngopi ciu. Dengan sepenuh hati, Bong meminta maaf atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Bong berharap bisa lebih awal untuk meminta maaf kepadanya. Beberapa waktu berlalu, ayahnya telah meninggal. Mikaela merasa kalau ayahnya pasti sudah memaafkannya. Apalagi kejadian itu terjadi ketika Bong masih kecil. Jembutnya juga belum banyak. Mikaela juga meminta maaf. Tetapi semua sudah terjadi, masa lalu tidak bisa berubah. Dan semua hal yang terjadi itu bukan tanpa tujuan, tetapi pasti punya alasan. Entah itu menjadi kenangan atau jadi pembelajaran. Bong lalu bertemu dengan anak-anak Mikaela yang juga bernama Bong, yang ternyata diberikan nama oleh Johnny, ayah Bong. Mungkinkah dia adalah anak dari Bong, dan pertemuan itu menjadi sedikit haru dan mereka harus berpisah untuk menjalin takdirnya masing-masing. Takdir terkadang memang lucu. Kita dipertemukan dengan banyak orang, diizinkan untuk merasakan berbagai kejadian, karena Tuhan ingin kita belajar, menjadi lebih hebat, menjadi lebih kuat, dan menjadi lebih baik. Tuhan terkadang hanya mempertemukan namun tidak mempersatukan, agar kita tahu indahnya mengikhlaskan dan memaknai setiap kejadian. Cukup sekian dan terima kasih.